I'm heating up, I'm burning through. They kept me quiet, they kept me low. Tubuh Zhou Chunlin terpental jauh ke belakang, menghantam keras dinding batu hingga menembusnya dan jatuh berguling dengan tubuh berlumuran darah. Kekuatan dari satu serangan petir itu membuat semua orang yang menyaksikan terpaku. Para petualang yang ada di sekitar, termasuk wanita petualang berhati baik dan para rekannya, hanya bisa memandangi adegan brutal itu dengan wajah terkejut. Di tengah keramaian yang penuh bisik-bisik itu, Su Jingming tidak memperdulikan percakapan di belakangnya. Ia berbalik dan berjalan tenang menuju gerbang masuk area Wild Zone. Ketika kerumunan orang mulai menyingkir, bisikan-bisikan kagum dan takut memenuhi udara. Langsung mati seketika. Serem banget ya? Buset, aku sama sekali tidak lihat dia saat dia melakukan serangan. Hahaha, Zhou Chunin sekarang kena batunya. Sia-sia aku mengkhawatirkannya, ternyata dia sangat kuat. Wanita petualang itu dan temannya masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Wanita itu mengakui bahwa matanya tak mampu mengikuti gerakan Su Jingming, sedangkan rekan berambut pirannya dengan cepat menilai tingkat cedera lawan. Dia memperkirakan bahwa itu tendangan ke tulang panggul Zhou Chunlin. Kalaupun dia selamat, kemungkinan akan lumpuh seumur hidupnya. Wanita berhati lembut itu berkomentar dengan nada campuran kagum dan ngeri. Gimana caranya? Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Kapten perempuan itu berkata, memang pantas dari Universitas Modu. Dia sangat kuat dan tanpa ampun. Shokian bertanya dengan nada penasaran. Universitas Modu? Kapten, kau tahu dari mana? Kapten perempuan itu menjawab, battle armor yang dia pakai, aku cuma pernah melihatnya dipakai oleh murid dari Universitas Modu. Kemungkinan besar produk eksklusif dari Departemen Equipment Universitas Modu. Shokian melanjutkan pembicaraannya. Hanya universitas mereka yang mampu melahirkan orang sekuat ini. Gimana kalau rekrut dia masuk tim kita? Bukannya tim kita masih butuh satu orang attacker? Kapten perempuan itu membalas. Shokian, waktu kita mendirikan tim ini kan kita sudah sepakat hanya menerima anggota perempuan. Sementara anggota lainnya bercanda menggoda Shokian. Shokian kok naksir ya sama cowok itu? Tapi cowok itu memang ganteng. Aku setuju kalau dia ikut gabung. Pipi Shokian memerah mendengar godaan dari teman-temannya. Di sisi lain, Su Jingming dia mengangkat pergelangan tangannya, men-scan kartu petualangannya di mesin identifikasi. Sebuah notifikasi holografik muncul, mengonfirmasi identitasnya dan memberinya izin untuk masuk. Gerbang logam besar itu perlahan terbuka, menyingkap pemandangan luas Wild Zone Wan Sui. Begitu melangkah masuk, langkah Su Jingming terhenti ketika suara raungan dahsyat menggema dari kejauhan, mengguncang pepohonan di sekeliling. Ia segera mengenali raungan itu. Suara teritorial milik beast-beast kuat, kemungkinan besar berada di tier 4. Namun alih-alih gentar, wajah Su Jingming tetap tenang. Ia tahu makhluk-makhluk itu bukan targetnya hari ini. Ia mulai menyusun rencana perburuan dalam pikirannya. Mengingat kembali pembagian wilayah di dalam, Wild Zone Yuan Sui terbagi menjadi dua zona. Reruntuhan kota dan hutan pegunungan. Fierce Beast di reruntuhan kota sedikit lebih lemah. Aku bisa memanen poin superpower dari mereka dulu. Ia menyalakan smartwatch-nya dan menampilkan peta holografik. Matanya berhenti pada satu titik. Kota Ping An di depan lumayan bagus. Sebagian besar adalah Fierce Beast tier 2, yang tier 1 sedikit, dan tidak ada yang tier 3 atau tier 4. Selain itu, areanya luas. Setidaknya ada sekitar 500-600 Fierce Beast. Su Jingming menyimpulkan bahwa itu adalah medan berburu ideal. Dengan suara tegas penuh tekad, ia berkata pelan, "Kota Ping An, aku datang." Petir biru samar mulai mengalir di tubuhnya. Dalam sekejap, ia melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus hutan menuju tujuan. Tak lama kemudian, ia tiba di jalanan sunyi reruntuhan kota Pingan yang ditinggalkan. Namun kehadirannya segera menarik perhatian seekor tier 2 Shadowcat yang melompat keluar dari bayangan dan menerkamnya. Su Jingming tetap tenang, mengenali lawannya dalam sekejap dan menganggapnya sebagai hadiah pertama yang datang tepat waktu. Tapi sebelum ia sempat menyerang, tiba-tiba dadanya terasa nyeri hebat. Ia merasakan gejolak emosi buas dari darah Thunder Tyrannosaurus yang mengalir dalam tubuhnya. Dorongan ganas untuk membunuh yang semakin kuat setiap kali ia mencoba menahannya. Senyum liar dan kejam perlahan muncul di wajahnya. Dalam sekejap, badai petir ungu menyelimuti tubuhnya. Ia tak lagi melawan dorongan itu, melainkan menyambutnya. Aura mengerikan yang terpancar darinya membuat Shadowcat membeku ketakutan. 1 bulan telah berlalu. Di wilayah perbatasan kota Ping An, sekelompok pemburu, hunter,
tengah berpatroli di antara reruntuhan kota yang sepi. Namun suasana di antara mereka mulai dipenuhi rasa jengkel dan kelelahan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kota Ping An ini? Gerutu salah satu anggota dengan nada kesal. Kita sudah berkeliling seharian penuh, tapi kenapa tidak menemukan satupun Fierce Beast? Kau bertanya padaku, aku juga tidak tahu, sahut yang lain dengan nada frustasi. Kapten mereka, seorang pria berjanggut merah yang berwajah tegas, mengernyit dalam diam, lalu menatap reruntuhan di sekelilingnya dengan pandangan penuh curiga. Ia akhirnya berbicara, suaranya berat dan dalam. Menurut catatan, di dalam kota Ping An ini seharusnya ada sedikitnya 500 hingga 600 Fierce Beast. Dengan jumlah sebanyak itu, bahkan jika mereka bermigrasi, mustahil semuanya lenyap tanpa jejak. Baru saja ia selesai berbicara, seorang anggota tim tiba-tiba berteriak dari kejauhan. "Kapten! Itu Armblade Tiger! Akhirnya, setelah sekian lama kita menemukan satu!" Sorak-sorai kecil pecah di antara para pemburu. Mereka segera bersiap menyerang, mengangkat senjata dengan penuh semangat setelah sekian lama berburu tanpa hasil. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, langit tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, seberkas cahaya petir berwarna ungu meluncur dari awan gelap di atas mereka. Suaranya menggema keras disertai tekanan listrik yang membuat udara di sekitar bergetar hebat. Sebuah tombak petir, Lightning Spear, jatuh dari langit dan menghantam langsung tubuh Armblade Tiger itu. Ledakan besar terjadi. Tubuh raksasa Sang Beast langsung hangus seketika, meninggalkan hanya aroma ozon dan asap hitam yang menyesakkan udara. Suasana mendadak hening total. Para pemburu menatap pemandangan itu dengan wajah pucat, ngeri sekaligus kagum. "Apa-apaan tadi itu?" bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. "Petir itu, hanya satu serangan dan bisa kuat itu langsung mati." Perlahan ekspresinya berubah serius. "Sekarang aku mengerti," gumamnya lirih. "Alasan kita tidak menemukan Fierce Beast di wilayah ini, karena semuanya sudah dimusnahkan oleh seseorang." Anak buahnya saling berpandangan, merasakan hawa dingin merayap di tulang belakang mereka. Sang kapten kemudian berteriak tegas, "Semua orang, cepat! Jangan tinggal di sini terlalu lama. Jika sosok itu masih berada di sekitar sini, kita tidak boleh menarik perhatiannya." Tanpa membantah, para pemburu segera bergerak cepat. Adegan pun berganti. Di atas sebuah bangunan tinggi, tampak sosok Xu Jingning, duduk tenang sambil memperhatikan monster dari atas. Sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Konfirmasi atas pembunuhan seekor Tier 2 Armblade Tiger memberinya 3 poin kemampuan tambahan. Ia merenungkan kemajuannya dengan puas. Setelah mencapai tingkat kemahiran tinggi, jangkauan teknik Thunder Spear miliknya kini telah melampaui 1000 meter. Xu Jingming kemudian memunculkan status panelnya meninjau pencapaiannya selama sebulan terakhir. Dalam waktu 1 bulan, 8.000 lebih poin superpower. Aku naik dari level 1 top tier ke level 2 top tier. Earnal Thunder Body mencapai level 3. Beberapa battle skill R-rank juga sudah intermediate. Selain aku, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Panen di sini sudah selesai. Aku akan berkemas dan besok kembali ke base logistik. Setelah itu baru lanjut masuk lebih jauh ke dalam wild zone. Keesokan paginya, sekelompok petualang di Yuan Sui Supply Base menatapnya dengan wajah terkejut saat Xu Jingming kembali, memanggul ransel raksasa yang tampak nyaris mustahil dibawa seorang diri. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya apakah ransel itu punya kaki sendiri, atau jangan-jangan ia membawa pulang kerangka beast utuh. Tanpa mereka sadari, Xu Jingming tersenyum kecil dalam hati. Syukurlah ia sempat membeli versi reinforced dari ransel tersebut. Kalau tidak, tas itu takkan mampu menahan lebih dari 400 kg material beast yang berhasil ia kumpulkan. Ia kemudian menuju Avengers Hall untuk menjual hasil buruannya. Seorang resepsionis wanita menyambutnya dengan sopan dan menanyakan jenis material yang ingin ia jual, lalu memintanya menimbangnya di timbangan besar. Saat Xu Jingming membuka ranselnya, seluruh ruangan terdiam. Di hadapan mereka muncul tumpukan besar bagian tubuh beast berkualitas tinggi. Tendon harimau, cakar hingga tanduk badak. Semuanya masih dalam kondisi nyaris sempurna. Resepsionis yang masih tertegun segera meminta maaf dan memohon agar Xu Jingming menunggu sebentar. Ia menjelaskan bahwa jumlah material sebanyak itu terlalu banyak untuk ditangani seorang diri, dan ia perlu memanggil bantuan.
Beberapa saat kemudian, seorang pria berpenampilan rapi muncul bersama 2 asisten wanita bergaun merah. Ia memperkenalkan diri sebagai Zhao Yi, manajer yang mengurus transaksi pembelian. Setelah Xu Jingming memperkenalkan dirinya, Zhao Yi menjabat tangannya dengan senyum hangat, memuji kemampuan pemuda itu yang luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang seusianya mampu memburu begitu banyak bis? Ia menawarkan agar stafnya mengurus proses inventarisasi, sementara Xu Jingming dipersilahkan duduk bersamanya. Dengan bantuan drone scanner melayang, staf Adventures Hall mulai menilai tumpukan material dengan akurasi tinggi. Zhao Yi, yang semakin kagum dengan kemampuan pemuda itu, memutuskan untuk menjalin hubungan baik. Ia menyerahkan kartu keanggotaan Platinum Supply Base yang memberikan diskon untuk semua pembelian, sebagai tanda penghargaan. Xu Jingming menerimanya dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Beberapa saat kemudian, seorang staf wanita menyerahkan laporan akhir. Ia melaporkan bahwa total hasil inventarisasi mencakup 89 material tier 2 tingkat tinggi, 107 tingkat menengah, dan 221 tingkat rendah. Angka tersebut membuat Zhao Yi terperanjat. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Xu Jingming benar-benar telah membersihkan seluruh sarang bis? Menetap kembali klien mudanya, Zhao Yi menyampaikan hasil penilaian akhir. Total nilai keseluruhan mencapai lebih dari 24,76 juta. Dan ia pun membulatkannya menjadi 25 juta sebagai bentuk penghargaan. Xu Jingming menerimanya dengan rendah hati. Beberapa saat kemudian, notifikasi transfer muncul di ponselnya, mengonfirmasi bahwa saldo rekeningnya kini melebihi 29 juta. Ia tersenyum lega, menyadari bahwa dalam semalam saja, ia telah menjadi orang yang luar biasa kaya. Saat hendak beranjak, Zhao Yi memberinya kartu nama, mengundangnya untuk minum teh suatu waktu. Xu Jingming menerima undangan itu dengan ramah, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Zhao Yi menatap punggungnya yang menjauh, berpikir bahwa masa depan pemuda itu pasti penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Namun, tak lama setelah Xu Jingming pergi, ponsel Zhao Yi berdering. Di layar tertera nama Zhao Chunlin. Dari seberang sambungan, terdengar suara pria marah yang terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya penuh perban dan duduk di kursi roda. Dengan emosi meledak-ledak, ia berteriak bahwa ia baru saja melihat orang yang telah menyerangnya kembali ke base dan menuntut Zhao Yi membantunya membalas dendam. Zhao Yi, yang ternyata memiliki hubungan kuat dengan Chunlin, menanggapi dengan tenang. Ia bertanya apakah yang dimaksud adalah pengguna kekuatan tingkat tinggi first tier, lalu menanyakan rencana berikutnya. Dengan penuh amarah, Zhao Chunlin memerintahkan agar Tiger Shark Squad, pasukan elit pengguna tier 2, dikirim untuk membuat hidup Xu Jingming menjadi neraka. Zhao Yi akhirnya menyetujui permintaan itu, namun dengan satu syarat. Setelah dendamnya terbalaskan, kerjasama mereka akan berakhir. Zhao Chunlin menerima persyaratan itu tanpa ragu, bersumpah bahwa setelah urusannya selesai, ia akan meninggalkan kota ini selamanya. Setelah panggilan berakhir, Zhao Yi sempat merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menepis rasa was-was itu, meyakinkan diri bahwa Tiger Shark Squad adalah tim elit tier 2, dan melawan satu lawan first tier tak seharusnya jadi masalah. Sementara itu, di jalanan supply base, Xu Jingming yang tengah berjalan tiba-tiba bersin keras. Ia mengusap hidungnya, bergumam bingung adakah orang di luar sana yang sedang membicarakannya dengan niat buruk. Di dalam ruang kerja logistik, Zhao Yi duduk di kursinya sambil menelpon atasannya dengan nada bersemangat. Manajer Wang, barusan aku menemukan seorang pengguna kekuatan super yang luar biasa. Namanya Xu Jingming. Hasil buruannya seorang diri bahkan melebihi total gabungan hasil dari lebih dari 10 tim. Dari seberang, terdengar suara manajer Wang Chuang, kepala utama pangkalan logistik, yang langsung merespons. Xu Jingming? Baik, aku akan periksa datanya. Beberapa saat kemudian, di ruangannya di lantai teratas markas logistik, Wang Chuang membuka data Xu Jingming di komputernya. Begitu melihat hasil pencarian itu, ekspresinya seketika berubah kaget. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia segera menekan tombol komunikasi dan menghubungi kembali Zhao Yi. Manajer Zhao, orang yang kau sebut itu sangat penting bagiku. Jika Xu Jingming datang lagi, segera hubungi aku. Mengerti? Zhao Yi menjawab cepat. Baik, Manajer Wang. Setelah sambungan telepon berakhir, Zhao Yi menghela napas dan bergumam pelan. Sampai Pak Wang begitu antusias, sepertinya Xu Jingming ini bukan orang sembarangan. Untung aku tidak menyepelekannya tadi. Sementara itu, Wang Chuang masih menatap data di layar dengan ekspresi serius. Tak kusangka, ucapnya perlahan.
Ada satu murid lagi dari Yang Jentian yang datang ke base ini. Ia menatap profil kekuatan yang terpampang di layar dan melanjutkan. Level 2 top tier, bakatnya bahkan melebihi Liu Ming yang datang sebelumnya. Anak ini benar-benar jenius, pastikan tak seorang pun menyinggungnya. Di depan pangkalan logistik, Su Jingming berdiri di tengah kerumunan sambil menatap deretan kios yang menjual perlengkapan tempur. Ia menatap sebuah cincin yang terpajang di etalase dengan ekspresi ragu. Cincin ruang di sini harganya lebih dari 10 juta, padahal kapasitasnya cuma sebesar koper. Mahal sekali, tapi memang sangat praktis. Aku harus beli satu. Hanya saja, entah berapa harga cincin ruang yang bisa memuat tombak. Belum sempat ia melanjutkan pikirannya, ponselnya berdering. Nama Liu Wentao muncul di layar. Su Jingming menjawab dengan nada tenang. Halo, Wentao? Kakak Ming, kita sudah lama tidak ngobrol. Kau kapan balik ke kampus? Mungkin sekitar 2 minggu lagi. Ada memangnya? Tanya Su Jingming. Liu Wentao tertawa kecil sebelum menjawab. Selama kau tidak ada junior baru yang masuk. Anak itu sombong sekali, selalu pamer kekuatan dan... Ia terus berceloteh panjang tentang berbagai hal yang terjadi di universitas sejak kepergian Su Jingming. Namun, di tengah percakapan itu, langkah Su Jingming tiba-tiba terhenti. Tatapannya berubah tajam, seperti elang yang menyadari bahaya. Dia bisa merasakan ada beberapa orang yang sedang mengikutinya. Meskipun demikian, ekspresinya tetap tenang. Ia berpura-pura tidak tahu dan melangkah seperti biasa. Dari kejauhan, Zhao Chunlin bersama Tiger Shark Squad sedang mengamati gerak-gerik Su Jingming dari balik bangunan. Dia target kita. Patahkan tangan dan kakinya, lalu seret dia ke sini. Kapten Tiger Shark Squad menjawab singkat. Baik. Beberapa anggota tim segera bersiap. Target sudah masuk ke gang kecil, lapor salah satu dari mereka. Heji, analisis kekuatan target, perintah sang kapten. Siap, jawab Heji sambil menyalakan alat deteksi. Namun beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah pucat. Ini tidak mungkin. Kapten mengkerutkan kening. Kenapa? Ada masalah? Heji menatap layar dengan mata membesar. Aku tunjukkan saja, lihat sendiri. Di layar tampak pancaran energi spiritual yang luar biasa terang. Semakin kuat kekuatan super seseorang, semakin terang cahaya yang dipancarkan. Tapi ini, cahaya yang terpancar jauh lebih kuat, puluhan kali lipat dibandingkan aku, padahal aku level 2 top tier. Semua anggota Tiger Shark Squad terdiam. Salah satu dari mereka berbisik gemetar. Orang sekuat ini bisa menghabisi seluruh tim kita dengan mudah. Kapten mengepalkan tangan, wajahnya berubah tegang. Zhao Chunlin, bajingan itu. Dia menipu kita untuk masuk ke sarang harimau. Informasinya salah, batalkan misi. Kita kembali dan urus Zhao Chunlin nanti. Tanpa berpikir 2 kali, mereka berbalik dan kabur secepat mungkin. Su Jingming menatap arah mereka pergi dengan ekspresi bingung. Lah, kok pada kabur? Gumamnya. Ia menghela napas dan menggeleng pelan. Orang yang punya masalah dengan aku di base ini cuma Zhao Chunlin. Sepertinya dia masih menyimpan dendam dan mencari kesempatan untuk balas. Wajahnya menjadi dingin. Dasar bajingan. Lain kali, kalau ketemu lagi, aku akan memberikannya pelajaran yang jauh lebih berat. Tombak petir di tangan Su Jingming sudah terangkat, siap meluncur kapan saja. Jika mereka berani menyerang, ia tidak akan ragu untuk memusnahkan semuanya tanpa ampun. Tatapannya menjadi dingin dan tajam. Sebenarnya, sejak berada di pangkalan suplai, ia sudah merasakan keberadaan Zhao Chunlin. Su Jingming tidak menyangka pria itu tidak belajar dari pengalaman sebelumnya dan masih berani mencoba membalas dendam secara diam-diam. Dalam hati, Su Jingming bertekad bahwa jika mereka bertemu lagi, ia akan mengurusnya dengan sangat baik untuk terakhir kalinya. Sementara itu, di sisi Tiger Shark Squad, kapten mereka benar-benar kehilangan kendali. Dengan satu pukulan keras, ia menghantam wajah Zhao Chunlin hingga pria itu terjatuh ke tanah. Zhao Chunlin memegangi wajahnya, menatap bingung tanpa mengerti apa yang terjadi. Kapten yang tatapnya tajam, suaranya dingin dan syarat amarah. Kau masih berani bertanya kenapa? Targetmu bukan tier 1 tingkat tinggi, tapi tier 2 tingkat tinggi. Informasimu benar-benar kacau. Kalau bukan kau yang kupukul, siapa lagi? Mulut Zhao Chunlin terbuka lebar, pikirannya kosong. Tier 2 tingkat tinggi? Mustahil. Baru sebulan lebih sedikit, bagaimana mungkin orang itu bisa naik secepat itu? Namun apapun alasan atau kebingungannya, misi mereka telah gagal. Tiger Shark Squad segera menarik diri dan bergegas menuju kantor kepala Zhao Yi untuk melapor. Begitu cepat,
target sudah diatasi di lantai 6 pangkalan. Gumam Zhao Yi sambil tersenyum kecil melihat mereka datang. Namun, sang kapten menjawab dengan nada kesal. Manajer Zhao, ada masalah dengan Zhao Chunlin. Targetnya bukan tier 1 tingkat tinggi, tapi tier 2 tingkat tinggi. Bahkan berdasarkan analisis serangan gabungan dan pengamatan langsung, kekuatan tempurnya setara dengan tier 3. Kami tak punya pilihan selain membatalkan misi. Mendengar itu, Zhao Yi terpaku. Tier 2 tingkat tinggi dengan kekuatan setara tier 3, rasa khawatir mulai muncul di dadanya. Zhao Yi mengerutkan kening lalu bertanya, "Tentu, siapa nama orang yang kalian serang?" Kapten Tiger Shark Squad menjawab, "Kami tidak tahu namanya, tapi mudah dikenali. Tinggi sekitar 190 cm, bertubuh kuat, dan selalu membawa tombak panjang di punggungnya." Wajah Zhao Yi seketika pucat pasi. "Tidak, ini buruk, sangat buruk." Pikirannya kosong sejenak. Jangan-jangan Su Qingming? Dengan secercah harapan bahwa ia salah, Zhao Yi segera memeriksa informasi tersebut. Setelah memastikan kebenarannya, ia langsung menghubungi Wang Shen, manajer umum pangkalan. Namun, begitu Wang Shen mendengar laporan itu, membuat udara di ruangan menjadi berat dan menyesakkan. Matanya menyala penuh amarah. "Kalian mengirim orang untuk membunuh Qingming. Kau sadar apa yang sudah kalian lakukan?" Zhao Yi langsung tahu bahwa situasi ini jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Ia berusaha menjelaskan dengan suara gemetar. "Manajer Wang, bukankah dia hanya tier 2 tingkat tinggi? Apakah pantas marah sebesar ini?" "Bodoh!" bentak Wang Shen sambil menampar meja keras-keras. Ia memunculkan layar holografik dan menampilkan sebuah berkas data di udara. "Lihat baik-baik. Ini data tentang Qingming. Nama, Su Qingming. Asal, Provinsi Jiang. Status, mahasiswa baru Universitas Supranatural Modu. Umur, 18 tahun. Level, tier 2 tingkat tinggi." Zhao Yi tertegung. 18 tahun? Dan sudah tier 2 tingkat tinggi? Ia terdiam tak percaya. Belum pernah ia mendengar seseorang berkembang secepat itu. Dan lihat siapa mentornya. Langsung di bawah bimbingan rektor yang Chen sendiri. Mendengar nama itu, darah di wajah Zhao Yi surut seketika. Ia sadar, kesalahannya sudah tak bisa diperbaiki lagi. Dengan suara sedingin itu, Wang Shen berkata, "Sekarang kau paham bukan? Orang seperti yang Chen Tian, bahkan jika ia menghancurkan seluruh pangkalan suplai ini, negara pun tak akan berani menegurnya." Zhao Yi pucat seperti mayat. Ia tahu, semuanya telah berakhir. Setelah memohon ampun dan berjanji akan memastikan tidak ada dampak lebih lanjut bagi pangkalan, ia memerintahkan bawahannya untuk menyeret Zhao Chunlin ke kantor Wang Shen untuk menerima hukuman. Zhao Chunlin yang kini sadar betapa gentingnya situasi, gemetar ketakutan dan memohon ampun. Namun Zhao Yi menatapnya dingin sambil menepuk kepala pria itu. "Beberapa siksaan saja tidak cukup untukmu. Pemimpin biang kerusakan harus dijadikan contoh. Kalau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri." Ia menggenggam kuat. Suara krek mengerikan terdengar, dan kepala Zhao Chunlin meledak. Darah memercik ke seluruh ruangan. Zhao Yi menunduk gemetar, menanti hukuman Wang Shen. Namun pria itu hanya menatapnya dengan dingin seperti badai musim dingin. "Kau pikir ini sudah cukup? Selama ini aku menutup mata terhadap segala permainan kotormu. Tapi kali ini, kesalahanmu terlalu besar. Semua yang terlibat akan dihukum berat. Bukan hanya kau, tapi seluruh Tiger Shark Squad. Hapus semua jejak mereka." Beberapa detik kemudian, pasukan keamanan masuk dan menyeret Zhao Yi keluar. Tak lama, Wang Shen sendiri memimpin tim menuju hala utama pangkalan. Kehadirannya menimbulkan kehebohan besar. Banyak yang mengira tamu penting akan datang. Di antara kerumunan itu, ada tim Qian Chujing. Salah satu rekannya menunjuk ke arah pintu dan berseru kagum. "Qian, lihat! Bukankah itu mahasiswa dari Universitas Supranatural Modu?" Qian menoleh. Dan benar, Su Qingming baru saja melangkah ke halaman besar. Seketika, semua mata tertuju padanya. Tanpa ragu, Wang Shen melangkah cepat dan menyambutnya dengan sikap penuh hormat. "Tuan Shu, akhirnya Anda kembali. Saya Wang Shen, manajer umum pangkalan ini." Qian terpaku. Jadi pria muda yang ia temui sebelumnya ternyata bukan orang biasa. Dengan sedikit membungkuk, Wang Shen melanjutkan. "Mengenai pelanggaran yang dilakukan Zhao Chunlin terhadap Anda,
pangkalan ini bertanggung jawab sepenuhnya. Ia telah dieksekusi di tempat, dan seluruh pihak yang terlibat telah ditahan. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Sebagai bentuk permintaan maaf, kami telah menyiapkan kompensasi. Xu Qingming terkejut dengan ketegasan dan kecepatan putusan itu. Pantas saja Wang Shen bisa menjadi manajer umum. Wang Shen menyerahkan sebuah kartu berkilau dengan sangat berat di lapisan luar di batas pangkalan. Ini adalah kartu keanggotaan Black Gold Premium. Anda dapat tinggal di fasilitas manapun secara gratis dan mendapat diskon minimal 20% untuk semua pembelian. Ia kemudian mengeluarkan sebuah cincin yang berkilau samar. Selain itu, cincin ruang penyimpanan dengan kapasitas 1 meter kubik ini juga kami hadiahkan sebagai tanda penyesalan kami. Mata Xu Qingming berbinar senang saat menerima cincin itu. Barang yang sudah lama ia cari-cari.